Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsepku untukmu Indonesia, video yang ketiga ini video terakhir mengenai konsepku untukmu Indonesia. Insya Allah saya akan menjelaskan secara jelas, informasinya bisa dipahami. Kebenaran hujan harus disimpan berdasarkan kitab suci Al-Quran. Akan saya buktikan dan jelaskan secara fakta dan nyata kebenaran firman Allah SWT. Insya Allah penjelasan saya nanti bisa merubah kebijakan dari membuang hujan menjadi menyimpan hujan untuk bapak-bapak pembuat kebijakan di daerah seluruh Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang mensyukuri hujan pertama di bumi ini. Setelah 2773 tahun lamanya, hujan selalu dibuang di bumi ini. Allah menciptakan langit dan bumi ini berikut hukum-hukumnya. Dalam hal ini Allah memberi petunjuknya melalui kitab suci Al-Quran atau ayat kauliyah dan ayat-ayat yang terhampar di muka bumi ini dengan segala kejadiannya, termasuk turunnya hujan, yaitu ilmu ilmiah atau ayat kauniyah. Dua ayat ini harus sinkron, ada buktinya, maknanya harus sesuai dengan firman Allah tersebut. Contohnya, 1. Hukum terjadinya siang dan malam. Ini ada 29 ayat. Seperti ini kejadiannya, ilmu ilmiahnya, ilmu kauniyahnya, siang dan malam. Ini juga sudah kita rasakan, kita buktikan, kita lihat faktanya, kejadiannya selalu ada siang dan malam. Ayat kauniyah, ini ayat kauliyah, firmannya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Nah, ini sinkron firmannya, ada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Ini terbukti ayat kauniyahnya. Yang kedua, contoh yang kedua, hukum gravitasi. Ini ada 5 ayat. Ayat kauniyahnya, nah seperti animasi ini. Kemudian ayat kauliyahnya, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Al-Quran surat Maryam ayat 25. Nah, kita juga saksikan semua benda yang ada di atas akan selalu jatuh ke bawah. Ini adalah hukum gravitasi. Sudah terbukti, ini sinkron. Kemudian yang ketiga, hukum iklim. Ayat kauniyah. Kita juga rasakan ini di Indonesia terdapat 2 iklim,
iklim panas dan iklim dingin atau iklim hujan. Semua ciptaan Allah selalu ada dua yang sifatnya bertentangan, panas dingin, laki perempuan. Nah, ini iklim, ada panas dan ada dingin. Yang dingin ini karena ada di daerah tropis, yaitu hujan. Kalau di daerah Eropa itu musim dingin, musim salju. Ini di Indonesia sangat simetris, 6 bulan hujan dan 6 bulan kemarau. Nah, seperti ini, September ke arah Maret ini hujan, dan Maret ke September ini kemarau. Ini firman Allah, ayat qauliyahnya, Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 17. Dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenam matahari di waktu musim panas dan musim dingin. Ini cocok, jadi sinkron. Ini ilmu ilmiahnya berarti benar karena cocok dengan ayat qauliyahnya, petunjuk dari Allah SWT, dan ilmunya ayat qauliyahnya terbukti. Ini benar. Hukum yang keempat, hukum sebab akibat, ada 12 ayat. Ayat kauniyahnya, ini hukum Newtonnya, ini gambarnya, prakteknya ini, hukum 3 Newton. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini sama. Ini orang mendorong tembok akan ada aksinya. Ini aksi dan reaksi yang berlawanan dengan besaran yang sama. Ini contoh yang kedua. Kalau kita berdiri di sebuah perahu, kemudian kita melompat ke daratan, ini perahunya akan menjauh, kitanya akan ke daratan. Ini hukum sebab akibat. Ini terjadi secara otomatis karena hukum-hukum Allah itu sudah melekat di dalam penciptaannya, langit dan bumi. Seperti ini kita saksikan, kita rasakan, dan bukti. Jadi antara firman Allah dengan kejadiannya atau ayat kauniyah dengan ayat qauliyah harus sinkron. Ini ayat qauliyahnya, tapi saya bacakan dulu sifat hukum sifat akibat. Jika Anda melakukan hal yang sama, maka hasilnya sama. Perubahan tidak akan terjadi sampai Anda mengubah penyebabnya. Saya beri contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Penyebab banjir itu bukan ada di sungai, normalisasi sungai, bukan. Penyebab banjir itu adalah kerusakan das. Penyebab banjir bukan karena intensitas hujan yang tinggi. Hujan bukan penyebab banjir. Penyebab banjir adalah kerusakan daerah aliran sungai. Selama daerah aliran sungai tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, ya maka hasilnya akan tetap sama, yaitu banjir terus makin meningkat karena daerah aliran sungainya tidak dilakukan. Jadi penyebabnya tidak ditangani. Kemudian ayat qauliyahnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ini juga ayat Al-Qurannya, jadi firman Allahnya, jika melakukan kebaikan akan dibalas kebaikan itu. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan. Al-Quran surat Al-Zalzalah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan
melihat balasannya pula. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 8. Ini ayat 7 yang kebaikan, ini yang kejahatan ayat 8. Sama, jadi kalau kita melakukan kejahatan sebesar zarah akan mendapat balasannya kejahatan itu ke diri kita sendiri sebesar zarah. Ini hukum sebab akibat ada 12 ayat, cuma saya tampilkan 2 ayat saja. Nah, ini ayat kauniyah, ini sudah menginjak ke tentang hujan atau membuang hujan. Ayat kauniyahnya gini, kalau hujan dibuang akan mendapat banjir. Ayat kauniyahnya ini hukum mengingkari hujan. Firman-Nya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, ini kalau membuang ini berarti mengingkari hujan. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Ini sudah terbukti di Indonesia dengan menggunakan drainase konvensional selama 74 tahun sampai sekarang juga. Faktanya kalau mau lihat di BNPB, banjir selalu meningkat walaupun setiap tahun ditangani. Karena yang dilakukan normalisasi sungai, bukan pemulihan das, bukan perbaikan das. Nah, ini sinkron. Selalu sinkron, berarti terbukti. Nah, di sini saya akan membuktikan untuk mensyukuri hujan, tapi saya beri contoh fakta dan nyata di lapangan. Kampung Gelintung, Kota Malang, Jawa Timur, terkenal dengan kampung yang kumuh, langganan banjir, dan bermasalah dengan sanitasi. Pada tahun 2012, RW Bambang Irianto membuat sumur injeksi dan biopori untuk di RW-nya. Kemudian air hujan berhasil mereka tabung, mereka kaya air. Kalau melihat manfaat, warga berbalik mendukung program tersebut. Berkat saran dari Universitas Terbuka, Kampung Gelintung terima penghargaan Kalpataru tahun 2018. Tadi waktu melakukan pembangunan pada tahun 2012. 6 tahun yang lalu, saya hanya ketua RW 23 yang belum mahir. Malah di kampung terkena banjir. Lalu kami mendengarkan saran dari pendapat dari Universitas Brawijaya. Nah, membangun sumur injeksi dan biopori itu setelah saran Universitas Brawijaya. Nah, ini ada videonya, bisa dilihat di YouTube. Nah, dulu langganan banjir, ini menjadi kampung wisata. Nah, inilah keberhasilannya, udah dapat Kalpataru, dapat anggaran. Ini beberapa manfaat telah terjadi setelah menyimpan hujan. Ini ayat kauniyahnya, hujan disimpan, mengadakan Gelintung Green pada November 2016. Ini ayat kauliyahnya. Jadi hukum menyimpan hujan. Firman-Nya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, di sini Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Jadi Kampung Gelintung ini mensyukuri hujan. Jadi dengan cara menyimpannya dengan membangun sumur injeksi dan biopori. Akhirnya terbukti ini akan ditambah nikmat. Jadi beberapa nikmat ini juga terbukti dengan syair lagu saya, hujan disimpan, banjir menghilang. Ini terbukti di Kampung Gelintung yang tadinya langganan banjir,
setelah menyimpan hujan, banjirnya menghilang. Ini syair lagu saya, Simpanlah Hujan. Kampung Gelintung melakukan menabung air hujan dengan membuat sumur injeksi dan biopori atas saran dari Universitas Brawijaya. Tetapi menurut saya yang telah memahami ayat-ayat hujan, ada 47 ayat, itulah bukti nyata implementasi dari surat Ibrahim ayat 7 tentang mensyukuri nikmat Allah SWT dengan jalan menyimpan hujan dengan cara membuat sumber injeksi dan biopori. Akhirnya mendapatkan manfaat dari perbuatan tersebut, yaitu ditambah nikmatnya, ditambah nikmat oleh Allah dengan beberapa bentuk rezeki. Nah, itu udah bukti nyata terjadi di bumi ini, tidak bisa dipungkiri. Tadi juga terbukti ayat kauniyah dengan ayat kauliyah, kalau sama maknanya sesuai dengan ayat kauliyah firman Allah, pasti kejadiannya nyata. Janganlah ragu untuk melakukan petunjuk Allah SWT, walaupun secara individu maupun kelompok, seperti RW tersebut. Insya Allah nyata buktinya, seperti yang saya berikan contoh di atas. Apalagi menyimpan hujan ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Insya Allah karyaku ini bisa dipahami oleh pembuat kebijakan dari desa sampai gubernur. Karena Presiden sudah melaksanakan menyimpan hujan dari tahun 2014 melalui Kementerian PUPR dan Kementerian KLHK. Maka Indonesia akan menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, karena telah mensyukuri nikmat Allah SWT yang selama 74 tahun mengingkari nikmat tersebut, yaitu membuang hujan atau nikmat. Membuang hujan berakibat bencana. Ini sudah terbukti selama 74 tahun, walaupun banjir ditanggulangi, tapi penanggulangannya salah dengan membuang hujan. Justru menciptakan bencana, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Itu yang bisa saya sampaikan. Karyaku untukmu Indonesia terdiri dari 3 video. Barusan ini video yang terakhir. Saya kira cukup jelas. Jika ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.